Jadi kesimpulannya nggak bisa. Yang katakan nggak bisa itu bukan saya, undang-undang. Baca dulu, nullum delictum nona suna grafia, nullum delictum nola pena sine grafia lega punare. Kemudian baca dulu aturannya. Untuk menghukum seseorang itu ada prosedur, ada delik aduan, ada delik biasa. Kemudian yang ketiga, perhatikan dulu sesuatu yang berkembang di dalam masyarakat, jangan sampai dianggap politisasi, kriminalisasi. Kita dukung Pak Jokowi, kita salut, dia negarawan, namanya sudah bagus, jangan kita harus ada. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Ferianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, saya akan bagikan kepada kita semua ya, bagaimana sebuah pandangan dari seorang Pak Susno Duaji yang adalah mantan Kapolda Jawa Barat ya, yang pernah dulunya menjadi seorang Kapolda di Jawa Barat dan juga seorang mantan Kabareskrim ya. Soal apa yang viral dalam beberapa waktu terakhir ini, yaitu dugaan penghinaan yang dilakukan oleh seorang Rocky Gerung terhadap Presiden Republik Indonesia saat ini, yaitu Pak Joko Widodo ya kan. Dan memang ini begitu viral sekali dan menjadi bahan pembicaraan yang begitu trending ya, luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa Rocky Gerung memang melakukan penghinaan terhadap Pak Jokowi ya kan, dan bahkan sampai ada yang meneriakan agar Rocky Gerung harus ditangkap dan dipenjarakan kan begitu. Ya, mungkin juga kita sebagai orang awam yang tidak mengerti soal hukum mungkin ya kita juga pasti meneriakan, ayo tangkap Rocky Gerung, dia menghina Jokowi ya. Tapi pada kesempatan ini sebuah tanggapan yang saya pikir mungkin agak berbeda dengan pandangan kita ya, dan ini disampaikan oleh Pak Susno Duaji. Untuk itu tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak kita untuk melihat apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji lewat videonya berikut ini. Dan ini dia video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Susno Duaji di channel podcast Susno Duaji. Ada beberapa berita yang sangat menarik ya minggu ini. Selain Panji Gumilang, adalah berita tentang Rocky Gerung. Ya, ini top. Rocky Gerung yang dituduh menghina dan merendahkan martabat Pak Jokowi atau Presiden Republik Indonesia. Nah, pertanyaan yang besar adalah apakah bisa dihukum? Karena apa? Katanya menimbulkan kegaduhan di sana-sini, menimbulkan keresahan dan lain-lain. Bahkan sampai unjuk rasa minta Rocky Gerung ditangkap dan dihukum. Pertanyaannya apa bisa? Nah, gitu saja. Negara Indonesia ya negara hukum. Kita semuanya harus menghormati hukum, punya kedudukan yang sama di depan hukum. Dan ingat, ada ajas hukum yang mengatakan sesuatu perbuatan yang bisa dihukum adalah harus ada peraturan terlebih dahulu daripada undang-undang itu. Dalam bahasa kerennya adalah nullum delictum nola puna sine prope. Nggak ada sesuatu yang bisa dihukum kalau nggak ada aturannya. Mari kita lihat Rocky Gerung. Dia menghina pribadi atau menghina jabatan presiden. Nah, jelas dia katakan, saya tidak menghina pribadi Jokowi. Saya tidak protes Jokowi. Saya tidak segala macam lah kepada Jokowi pribadi. Yang dia lakukan adalah terhadap Jokowi selaku presiden. Nah, jelas jabatan. Reaksi masyarakat luar biasa bahwa Rocky Gerung telah merendahkan simbol negara, lambang negara, sehingga harus ditangkap, harus dihukum. Nah, begitu ceritanya. Bahkan tidak kurang dari istana gitu ya. Petinggi istana, kepala staf kepresidenan Pak Muldoko sampai mengadakan keterangan pers.
sampai mengatakan bahwa itu penghinaan luar biasa dan sudah tugas daripada Kepala Staf Kepresidenan dan minta aparat supaya memprosesnya. Pertanyaannya, bisa nggak diproses? Mari kita lihat akan diproses dengan apa. Penghinaan atau merendahkan martabat atau apalah namanya sejenis itu terhadap Presiden Republik Indonesia. Nggak ada aturannya. Dulu ada, masuk pasal 300 sekian lah, 316 apa berapa. Sekarang nggak ada. Pasal itu udah dicabut oleh MK. Terus mau dihukum pakai apa kalau nggak ada undang-undangnya? Jadi jelas tidak bisa ya. Sudah gugur itu. Oke, ditarik. Wah, itu pribadi, menghina pribadi presiden. Nah, ada dua pertanyaan. Rocky Gerung mengatakan saya tidak menghina Pak Jokowi selaku pribadi. Saya menghina presiden, bukan menghina, tapi saya protes. Saya koreksi terhadap presiden. Oke lah, itu alasan Rocky Gerung. Tetapi bagaimanapun juga pribadi Jokowi. Tapi sudah gugur. Kenapa? Delik itu adalah delik aduan. Harus Pak Jokowi sendiri yang ngadu. Bukan delik laporan, dia ngadu. Nggak boleh orang lain. Dan Jokowi udah jelas mengatakan, itu masalah kecil lah. Nggak saya urusi, yang penting saya kerja. Berarti udah selesai. Nah, timbullah banyak yang kepanasan. Entah kepanasan panas benar, entah kepanasan ingin cari apalah kepada presiden gitu kan. Tapi jelas itu nggak bisa dihukum lah gitu kan. Tapi ada juga yang, bisa itu dihukum, itu sudah meresahkan, sudah begini. Itu kan tafsir. Hukum itu nggak bisa main tafsir gitu. Nanti dikira kriminalisasi. Tapi ada juga yang nggak puas, kan bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Itu kan undang-undang keranjang sampah. Nanti pasti reaksi orang kalau dipakai undang-undang itu adalah mencari-cari dan kriminalisasi. Ya malulah negara gitu. Dan dengan kejadian ini siapa sih yang makin terangkat namanya? Ya jelas Pak Jokowi, pamor Pak Jokowi semakin naik, namanya semakin baik sebagai negarawan dan sebagai presiden yang tidak tebal telinga akan kritik, tidak tipis telinga akan kritik. Dia nerima kritik, bagus, jadi nama Pak Jokowi terangkat. Yang kedua yang dapat panggung siapa? Ya Rocky Gerung. Rocky Gerung dapat panggung karena berbagai pihak menanggapi, media menanggapi, pakar-pakar hukum menanggapi, terus politisi menanggapi, tim sukses menanggapi. Jadi yang menang Rocky Gerung gitu kan, nomor 2 pemenangnya. Nomor 3 yang kehilangan pamornya ya orang-orang yang merasa kepanasan, dianggap tidak ngerti hukum, dianggap tidak belajar hukum dan sebagainya. Nah inilah, jadi kita harus hati-hati. Hal ini ya nggak bisa dihukum lah. Terus undang-undang ITE yang akan diajukan, mohon agar penyidik ya polisi lebih berhati-hati. Sampai nanti dikira polisi diperalat untuk hal-hal mempolitisasi hukum dan dianggap kriminalisasi. Nggak bagus lah, ini negara demokrasi, kita bebas berpendapat dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Jadi kesimpulannya nggak bisa. Yang katakan nggak bisa itu bukan saya, undang-undang. Baca dulu, nullum delictum nona suna pravia, nullum delictum nola pena sine pravia lega punali. Kemudian baca dulu aturannya. Untuk menghukum seseorang itu ada prosedur, ada delik aduan, ada delik biasa. Kemudian yang ketiga, perhatikan dulu sesuatu yang berkembang di dalam masyarakat, jangan sampai dianggap politisasi, kriminalisasi. Kita dukung Pak Jokowi, kita salut, dia negarawan, namanya sudah bagus gitu, jangan kita rusak ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke ya, dan tadi kita sudah menonton bersama ya apa yang disampaikan oleh seorang Pak Susno Duaji. Ya kesimpulannya memang itu mungkin kontra dengan kita. Pastilah banyak yang kontra dengan apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji, ya kan? Kenapa? Karena kesimpulannya bahwa seorang Rocky Gerung ya nggak mungkin dihukum. Ya, pertama, kalau dia dilihat dari seorang pejabat negara sebagai orang nomor satu di Indonesia, sebagai presiden, maka tadi jelas kita dengarkan bersama bahwa tidak ada undang-undang atau aturan yang berlaku ya soal bagaimana kalau misalnya ya seseorang memberikan kritik ya kepada Joko Widodo atau kepada seorang presiden. Tapi ya bagaimanapun juga saya pikir bahwa apa yang disampaikan Rocky Gerung ini menurut saya ya, itu kita jangan terlepas dari bagaimana sikap dari seorang Rocky Gerung selama ini terhadap seorang presiden. Ya, sejarahnya gitu loh. Kita melihat bahwa ada satu kebencian ya, yang diluapkan oleh seorang Rocky Gerung sehingga mau tidak mau menurut saya apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu bukanlah sebuah kritikan, tapi jelas itu penghinaan. Tapi ya udahlah ya, kita serahkan semuanya pada hukum yang berlaku di negara kita. Artinya bahwa mau nantinya dihukum apa tidak itu tidak terlalu pengaruh dengan saya ya, tapi yang jelas bahwa yang kita butuhkan sekarang ini adalah keadilan ya, benar-benar ditegakkan. Artinya kalau misalnya itu memang menyangkut soal hukumnya itu silakan. Lalu yang kedua disampaikan oleh Pak Susno Duaji bahwa secara pribadi Pak Joko Widodo ya memang mungkin saja bisa dihukum, tetapi kita mendengarkan bersama bahwa Presiden Jokowi mengatakan itu hal kecil, saya jalan saja, saya kerja aja gitu. Artinya bahwa Pak Joko Widodo tidak mau mengadukan seorang Rocky Gerung secara pribadi. Artinya ini tentunya harus disampaikan oleh orang yang bersangkutan yang merasa menjadi korban. Tapi kita lihat Pak Jokowi tidak mau seperti itu, ya kan? Jadi yang terakhir soal Undang-Undang ITE tadi jelas disampaikan oleh Pak Susno Duaji. Kesimpulannya bahwa Rocky Gerung tidak mungkin dihukum. Nah teman-teman, tentunya kita mempunyai pandangan yang berbeda-beda ya. Sebab itu pada kesempatan ini juga ya tentunya apa yang menjadi pandangan dari teman-teman semua ya silahkan sampaikan lewat kolom komentar di video ini. Selamat siang menjelang sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya. Dari Salam.